Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini dalam kondisi kita sedang berpuasa ya, sedang berada di bulan Ramadan, Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Dan di siang hari ini pun dalam rangka mengisi kondisi sedang berpuasa, kita juga mengadakan atau melaksanakan kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, ya kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Gimana jamaah semua sehat ya? Jamaah yang mendengarkan kajian sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah sehat. Berpuasa semuanya? Insya Allah. Iya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Baik, jamaah sekalian, kita akan membahas suatu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu ketika cinta kepadanya mengalahkan segalanya. Ketika cinta kepada Allah maksudnya ya, cinta kepada Allah itu mengalahkan segalanya. Artinya cinta kepada Allah merupakan cinta yang tertinggi, terbesar, dan teratas. Tidak ada yang bisa melebihi cinta seseorang lebih daripada cintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah yang memerintahkan kita demikian jamaah sekalian. Wujud kita menghambakan diri kita kepada Allah, wujud kita beribadah kepadanya, ya kita menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, dan selalu kita mempersembahkan ketaatan dan kebaikan sampai mati. Ya, tentunya ini butuh ada perjuangan dan pengorbanan, butuh ada kesabaran dan keikhlasan, butuh kepada berbagai macam hal agar kita tetap bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini semua bisa diwujudkan apabila kita memiliki cinta. Seseorang yang mencintai sesuatu tentunya dia akan mengikutinya. Dan ketika dia mencintai, misalnya suami mencintai istri, maka dia akan taat kepada istrinya karena wujud cintanya. Begitu juga istri yang cinta kepada suami, dia pun akan taat kepada suami. Nah, di sini kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rabbul Alamin. Kenapa kita mencintai Allah? Karena Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Karena Allah yang telah menciptakan dan menghidupkan kita serta mematikan kita. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah yang mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah lah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kepada kita pasangan hidup yang saleh dan salehah. Begitu juga anak yang saleh dan salehah. Subhanallah, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi jamaah sekalian, orang yang beriman, orang yang akidahnya benar, ya, pasti dia mencintai Allah karena dia tahu Allah itu segala-galanya. Ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, jamaah sekalian, ada orang yang berbuat baik kepada kita, ya, dan kebaikannya luar biasa. Apakah kita akan membencinya atau mencintainya? Ketika dia berbuat baik kepada kita terus-menerus, terus ya, dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, ya tentunya kita akan mencintai orang tersebut. Karena kebaikan yang dia berikan kepada kita sangat banyak. Kita semakin mencintainya, kita semakin menyayanginya, kita semakin merindukannya. Karena kebaikan orang tersebut kepada kita luar biasa.
Coba kita bandingkan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih baik? Kebaikan yang Allah berikan atau kebaikan yang manusia, orang lain berikan kepada kita? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih banyak? Tentunya kebaikan yang Allah berikan kepada kita lebih baik dan lebih banyak. Tidak terhitung nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jadi kenapa kita mencintai orang lain, manusia biasa yang sebetulnya dia juga terbatas untuk memberikan kebaikan kepada kita, lalu kita tidak mencintai Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terbatas. Manusia tidak bisa mengampuni dosa kita. Manusia tidak bisa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Manusia tidak bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Tetapi Allah yang menerima amal ibadah, mengabulkan doa-doa, Allah menyelamatkan kita, Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia, Allah memberikan taufik dan hidayah dan lain-lain. Seharusnya cinta seseorang itu kepada Allah sebagai wujud terima kasihnya, sebagai wujud syukurnya, seharusnya lebih besar dibandingkan cinta kita kepada manusia, meskipun kepada orang tua. Orang tua manusia yang paling berjasa kepada kita. Tetapi tetap jasa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, demikian. Inilah maksud dari tema kita. Ketika cinta kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Artinya kita lebih mendahulukan apa yang Allah inginkan. Kita lebih mendahulukan, lebih memprioritaskan ya apa yang Allah cintai. Itu wujud cinta kita kepada Allah. Apabila bertabrakan antara yang satu adalah keinginan Allah, yang satu keinginan manusia, pasti kita akan lebih mendahulukan keinginan Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Ataukah melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan suatu larangan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran jamaah sekalian di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 165. Allah langsung menyebutkan kepada kita, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Amat sangat besar, asyad. Orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Luar biasa. Meletakkan cinta yang tertinggi, terbesar, dan teratas dibandingkan cinta kepada siapapun. Ini Allah yang menyebutkan ya, Al-Baqarah 165. Bukti kalau kita ini orang beriman, harus seperti ini. Orang yang bertauhid, akidahnya benar, harus seperti ini. Yaitu mereka yang mencintai Allah dan kecintaannya amat sangat besar. Karena mereka mengetahui Allah itu telah memberikan ya kebaikan kepada mereka yang sangat besar. Dan meskipun mereka tidak bisa ya bersyukur dengan yang lebih baik lagi. Ya, hanya kita bersyukur dengan apa yang bisa kita lakukan. Dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Dengan hati kita meyakini bahwa ini semua nikmat dari Allah. Dengan perbuatan kita melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Tetapi syukur kita ini maksudnya tidak akan mungkin sebanding. Tidak mungkin sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan, Allah karuniakan, Allah rezekikan kepada kita. Nah, jamaah sekalian, Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Ayo kita buktikan. Betulkah kita ini mencintai Allah dengan sebenar-benarnya? Apakah betul kita ini orang beriman? Kita gampang mengatakan, saya beriman, saya beriman, saya beriman. Saya beriman, saya percaya, saya yakin, saya mengetahui. Tetapi Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ini 165 bahwa orang beriman seperti ini. Amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Maka mereka pasti mencintai Allah dan pasti mereka melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bukti kalau memang mereka menempatkan cinta kepada Allah yang terbesar dan mengalahkan segalanya,
pasti mereka itu tidak menyukai orang-orang yang memusuhi Allah. Orang-orang yang benci kepada Allah, nggak mungkin mereka mencintai orang seperti itu. Karena dia akan mencintai sesuatu apa yang Allah cintai. Dia akan membenci sesuatu apa yang Allah benci. Itulah orang beriman. Wujud cintanya mengalahkan segala-galanya. Jadi bukan sesuai dengan selera dia. Saya menyukai ini sesuai dengan selera saya. Saya menyukai ini sesuai dengan hawa nafsu saya. Saya menyukai ini sesuai dengan logika saya. Tidak. Orang beriman yang letakkan cintanya kepada Allah yang mengalahkan segala-galanya adalah mereka yang selalu menyesuaikan, ya, hatinya, zohirnya, batinnya, keinginannya, semua disesuaikan. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah kehendaki. Itulah cinta yang mengalahkan segala-galanya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, menolak karena Allah, menerima karena Allah, maka sempurnalah iman orang tersebut. Faqad istakmal iman. Sempurnalah iman orang tersebut. Karena cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, menolak karena Allah, memberi pun karena Allah, semuanya karena Allah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Dia kalahkan hawa nafsunya, dia kalahkan keinginannya, dia kalahkan, ya, segala kepentingan dunianya demi untuk meraih cintanya Allah. Dia mencintai Allah dan Allah pun akan mencintainya. Orang-orang yang mencintai Allah dengan kecintaan yang dapat mengalahkan segala-galanya, pasti dan pasti dia akan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Allah, ketika cinta kepadanya mengalahkan segala-galanya, berarti dia pasti akan mengikuti Rasulullah. Pasti akan dia mengikuti syariat yang telah beliau ajarkan dan beliau contohkan. Karena dia ingin mendapatkan cinta Allah. Dan cinta Allah itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat yang ke-31. Ya. Di situ Allah sebutkan, katakanlah kepada mereka, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di Ali Imran ayat ke-31, katakanlah kepada mereka, Rasul diperintah untuk mengatakan kalimat ini. Jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Bukti bahwa kamu mencintai Allah dan kecintaan itu mengalahkan segala-galanya. Ikuti aku. Berarti kita harus mengikuti Rasulullah. Apabila kita sudah mengikuti Rasulullah dalam cara beragama yang benar, ya, bagaimana cara berakidah, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara memiliki akhlak yang mulia, dan seterusnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kamu dan menghapus dosa-dosamu. Subhanallah, ya. Allah pun akan mencintai kita dengan sebab kita mencintai Rasulullah. Meletakkan cinta kepada Allah dengan cinta yang tertinggi, pasti ingin mengikuti apa yang Allah inginkan. Ternyata Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah dan jadikan Rasul sebagai contoh qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu contoh terbaik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, keselamatan nanti di akhirat, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Nah, seperti itu. Ketika cinta kepada Allah mengalahkan segalanya, otomatis dia akan melakukan apapun yang memang Allah cintai, Allah sukai, termasuk mengikuti Nabi SAW dalam cara beragama yang benar. Termasuk juga dia suka untuk membaca Al-Quran. Dia suka untuk mendatangi kajian-kajian. Dia suka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Dia merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, dia rasakan dalam kehidupan dia. Luar biasa. Niatnya ikhlas, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Hatinya bersih, qalbun salim.
Orang yang betul-betul karena Allah semata, mudah untuk meraih hal seperti ini. Karena hatinya bersih. Tapi kalau orang itu niatnya untuk dunia, mendapatkan pujian-pujian, mendapatkan harta, ya, mendapatkan jabatan, semata itu saja yang dia inginkan, bukan dia menginginkan ridho Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah dan lain-lain. Orang seperti ini tentunya adalah orang-orang yang menderita, orang yang tidak akan berbahagia, dan mereka tidak akan mendapatkan cinta Allah, dan berarti mereka tidak menempatkan cintanya kepada Allah yang mengalahkan segala-galanya. Masih banyak perbuatan dosa dan maksiat. Seseorang yang meletakkan cintanya kepada Allah dan mengalahkan segala-galanya, pasti dia berusaha untuk memperkecil tingkat dosa. Apakah kita termasuk jemaah sekalian? Dosa kita semakin hari semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin berani berbuat dosa dan kemaksiatan, apalagi dosa-dosa besar. Semakin hari, semakin hari, semakin hari. Bukannya bertaubat, semakin sedikit dosa, tapi semakin banyak. Semakin cinta dengan dunia, dan bahkan yang difikirkan hanya dunia, dunia, dan dunia, pagi, siang, sore, malam, hanya dunia saja. Mana bentuk cinta kita kepada Allah? Orang seperti ini sulit untuk istiqamah. Orang yang cinta kepada Allah dan cintanya mengalahkan segala-galanya, pasti insya Allah dia akan mudah untuk istiqamah. Orang yang cinta kepada Allah dan cintanya mengalahkan segala-galanya, pasti dia mudah untuk ikhlas. Mudah dia sabar, mudah dia bersyukur, mudah dia khusyuk ketika sholat, mudah dia melakukan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Mudah bagi dia untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ini dampaknya luar biasa jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW, ketika beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, apa yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya memiliki perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, yaitu Rasul mengajarkan tentang akidah. Bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan Allah, menumbuhkan keyakinan dengan negeri akhirat. Bagaimana untuk menumbuhkan cinta kepada Allah. Agama Islam, agama cinta. Agama Islam, agama cinta. Rasul mengajarkan kepada para sahabat bagaimana untuk mencintai Allah. Bagaimana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta. Karena kalau kita sudah cinta kepada Allah dengan kecintaan yang luar biasa, selesai urusan jamaah sekalian. Selesai. Kalau Allah sudah mencintai kita dengan sebab karena kita benar dalam mencintainya, maka selesai urusan. Allah akan mencintai hambanya ketika hambanya benar dalam wujud cintanya kepadanya, yaitu dia mengalahkan cinta yang lain. Dia meletakkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Maka Allah akan mencintainya, Allah mencintainya, Allah mencintainya, dan Allah perintahkan malaikat yang ada di langit, Allah umumkan, cintailah hamba ini. Cintai hamba ini. Ya, Allah umumkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, cintai dia karena aku mencintai. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada para malaikat yang ada di langit, cintailah hamba ini karena Allah telah mencintainya. Maka ya, malaikat di langit pun akan mencintai hamba tersebut. Allahu Akbar. Meskipun tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Malaikat mencintai hamba tersebut. Meskipun dia miskin di dunia, meskipun dia tidak terkenal, meskipun dia sakit-sakitan, meskipun dia orang yang banyak mungkin sesuatu yang penderitaan, kemiskinan dan lain-lain. Tapi kalau dia terpilih mendapatkan cinta Allah dan cinta para malaikat yang ada di langit, pasti demi Allah dia akan bahagia. Orang yang terpilih mendapatkan cinta Allah, pasti dia akan berbahagia. Ya, karena Allah akan tanamkan sebuah nikmat di dalam dadanya. Nikmat kebahagiaan tidak diberikan kepada sembarang orang. Nikmat bahagia hanya diberikan kepada siapa? Kepada hamba yang Allah cintai. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, coba kita lihat firman Allah di surah At-Taubah. Ya. Firman Allah di surah At-Taubah, surah ke-9, ayat yang ke-24. Di surah ke-9, ayat yang ke-24. Coba kita lihat ayat ini, lalu kita evaluasi dengan diri kita.
Apa betul kita ini sudah meletakkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya? Setiap muslim harus seperti ini. Yang pertama tadi di surah apa? Al-Baqarah ya, 165. Orang-orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Yang kedua di surah At-Taubah ini, surah 9 ayat ke-24. Coba kita baca. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum," ya. "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Ayat ini sudah pernah kita baca ya, insya Allah, apalagi Ramadan. Ramadan ya, dia banyak di antara kita yang bisa mengkhatamkan Al-Quran selesai 30 juz. Tapi mungkin kita baca hanya lafaz-lafaz Arabnya saja, kita lupa dengan kewajiban kita untuk memahami ayat yang kita baca. Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Nah, coba kita lihat At-Taubah tadi ayat ke-24. Allah berfirman, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan terjadi kerugian dalamnya, dan rumah-rumah yang kamu miliki, itu semuanya lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, itu semuanya lebih kamu cintai, kata Allah. Allah memberikan contoh-contoh ini. Jika bapak-bapakmu, artinya orang tua kita, kemudian anak-anak kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian istri kita, kemudian keluarga kita, kerabat kita, harta yang kita upayakan, perniagaan yang kita takut terjadi kerugian dalamnya, dan rumah yang kita miliki. Ini contoh-contoh dari Allah. Apabila itu semuanya lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dengan Allah memberikan adanya musibah. Na'udzubillah. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Nah, demikian jemaah sekalian. Buktikan cinta kita kepada Allah mengalahkan segalanya. Kita mencintai orang tua boleh atau tidak? Boleh. Kita mencintai suami atau istri boleh? Boleh. Kita mencintai anak juga boleh. Allah nggak melarang kita untuk mencintai ya sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai. Allah tidak melarang. Kita mencintai adanya harta, kita mencintai adanya rumah-rumah yang bagus, barangkali mobil yang bagus, motor yang bagus, ya. Kita mencintai sesuatu yang kita sukai. Silahkan. Tetapi Allah menginginkan jangan sampai cinta kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi ini ternyata cintanya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Itu yang terlarang. Kalau betul-betul kita ini mukmin yang sejati, mukmin yang benar-benar beriman, soleh dan soleha, orang bertakwa, Allah menginginkan bahwa cinta kita di atas segala-galanya. Cinta kita kepada Allah. Jangan jadikan orang tua segala-galanya. Jangan jadikan istri atau suami segala-galanya. Mereka terkadang benar, terkadang salah. Dan mereka bukan pencipta kita. Dan mereka bukanlah yang memberikan rezeki kepada kita. Janganlah cinta kepada anak segala-galanya. Pokoknya anak ini sudah luar biasa. Nggak boleh. Kita cinta kepada orang tua karena Allah. Kita cinta kepada istri dan suami karena Allah. Kita cinta kepada anak itu juga karena Allah. Kita cinta dan senang dengan sesuatu yang sifatnya duniawi karena Allah semata. Letakkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya, maka selesai urusan. Mudah. Urusan akan Allah mudahkan. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan solusi. Allah berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Coba tumbuhkan cinta kita kepada Allah ini dengan cinta yang terbesar. Ya, cinta kepada suami karena Allah. Kalau suami benar,
Karena Allah kita lihat memang dia benar, kita pun mencintainya. Kalau istri benar, ya sesuai syariat, sesuai sunnah, kita pun semakin mencintainya. Tapi kalau istri dan suami salah, tidak boleh kita mencintai mereka. Salah, dosa, maksiat, bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Justru cinta kita harus semakin berkurang. Karena mereka bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasul. Karena mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada suami karena Allah, cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada anak karena Allah, cinta kepada orang tua karena Allah. Ketika mereka mengalami kesalahan, kekeliruan, dosa, atau kemaksiatan, maka perbaiki. Jangan diikuti keinginan mereka. Itu bentuk cintanya seseorang kepada Allah. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab, ya, Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Ahzab bahwa Allah tidak menjadikan dua hati pada diri seseorang itu, ya, dalam satu rongganya. Allah tidak menjadikan pada diri seseorang itu dua hati dalam satu rongga. Hati itu cuma satu, jamaah sekalian. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu dua hati. Dalam rongganya ini nggak ada dua hati. Kita semua memiliki cuma satu hati. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ya, radhiyallahu an, mengatakan, jika hati yang satu ini, ya, diisi dengan cinta kepada Allah, maka akan lepaslah cinta kepada selain Allah. Tapi jika hati yang satu ini diisi dengan kecintaan kepada selain Allah, maka hilanglah cinta kepada Allah. Hati yang satu ini diisi untuk cinta kepada siapa? Yang tertinggi, terbesar, dan teratas. Ya, karena cinta itu di sini. Cinta itu di hati. Ya, cinta, wujud cinta itu di hati, diungkapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Cinta itu di hati terlebih dahulu. Dan Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga pada diri manusia. Semua manusia memiliki satu hati. Maka ya, hati yang satu ini tempatnya meletakkan cinta yang tertinggi kepada Allah. Apakah benar? Kalau cinta kepada Allah ada di hati, hilanglah cinta kepada selain Allah. Kalau cinta kepada Allah tidak ada di hati, maka yang ada cinta kepada selain Allah yang lebih dominan, yang lebih bercokol di hati seseorang. Ya, makanya selama ini jamaah sekalian, kenapa kita merasa sulit, ya, kita merasa berat, kita merasa tidak nyaman ketika menjadi seorang muslim. Bangun malam berat, berpuasa Ramadan berat, kita baca Quran berat, mendengarkan kajian dengan online sebetulnya gampang sekali, ya, tinggal dengar saja, masih berat juga, tidur. Tidak sungguh-sungguh untuk mendengarkan kajian, ya, yang sunnah berat, yang wajib pun berat. Kenapa jadi berat Islam ini? Padahal Islam ini agama yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa kita merasa berat ketika menjadi seorang muslim? Yang ini berat, yang ini berat, yang ini berat. Ya, jangankan mengamalkan yang sunnah, yang wajib saja masih berat. Terkesan terpaksa beban, ya, menjadi beban bagi diri sendiri. Nggak nyaman dia menjadi muslim. Karena dia beragama tanpa cinta kepada Allah. Di mana dia meletakkan cinta kepada Allah yang terbesar dan teratas. Tidak dia lakukan. Itu kuncinya, rahasianya jamaah sekalian. Dia tidak memiliki cinta kepada Allah. Atau mungkin cinta kepada Allah, tapi sangat sedikit dibandingkan cinta kepada selain Allah. Ketahuilah, kalau kondisi kita seperti ini, maka selamanya sampai mati. Ya, kecuali kalau Allah memberikan hidayah, ya, berbeda lagi. Ini kondisi kita sampai mati. Bagaimana ini? Tidak menjadi nyaman, tidak menjadi bahagia dengan Islam. Karena dia beragama bukan berdasarkan cinta kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, wa yuzakkihim, membersihkan hatinya, membersihkan hati mereka, para sahabat, diisi dengan cinta kepada Allah. Makanya para sahabat itu kita lihat mereka siap berjuang dan berkorban. Mereka merahkan tenaganya, waktunya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya mati di medan perang. Mati syahid, tidak masalah.
Bagi mereka itu tidak masalah. Yang penting Allah cinta, Allah ridho atas perbuatan yang saya lakukan. Itu para sahabat. Kita kan ingin seperti mereka ya. Karena mereka ini orang-orang yang sudah jelas dicintai oleh Allah. Dan Allah turunkan ayat 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana Allah langsung menyebutkan Allah cinta kepada mereka, Allah ridho dengan mereka, Allah ampuni dosa mereka. Ada apa ya? Apa sih sebabnya mereka seperti itu? Kita kan orang belakangan, kita bukan sahabat Rasul, apalagi Nabi dan Rasul. Kita bukan para ulama besar, kita orang-orang awam, kita orang biasa. Tapi kita ingin mempelajari apa kelebihan mereka ini. Kenapa mereka bisa sedemikian dahsyatnya ibadahnya? Coba bayangkan, dari mulai sekarang Ramadan ya, kita coba kasih contoh Ramadan saja. Bagaimana Rasulullah menghidupkan ya ketika sholat malamnya di bulan Ramadan. Bagaimana para sahabat ketika sholat tarawih. Mereka sholat tarawih di masjid dan menghabiskan begitu banyak ayat-ayat sampai mendekati waktu sahur, mendekati waktu subuh. Berdiri lama, pegel, capek, letih, lelah, pasti. Tapi kenapa mereka masih mau bertahan? Tetap terus, tetap terus, tetap terus. Ibadahnya, baca Quran lagi, khatam lagi. Baca lagi Quran, khatam lagi. Baca Quran, khatam lagi. Kita bingung, apa sih rahasianya ya? Kok kita nggak bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa ibadahnya dahsyat? Bersedekahnya dahsyat? Berbuat kebaikan, ketaatan juga dahsyat? Ya. Oh, ternyata kesimpulannya karena di hati mereka ada cinta kepada Allah. Itu rahasianya jamaah sekalian. Cintanya kepada Allah terpatri di hatinya, tertanam di hati mereka. Sehingga mereka luar biasa. Dahsyat ibadah, perjuangan, dan pengorbanannya. Meskipun capek. Nabi SAW ketika beliau salat malam, kita baca di hadis ya, sampai bengkak-bengkak kakinya. Apa nggak sakit? Sakit itu. Sampai bengkak-bengkak kakinya ketika salat malam. Ya. Dan ketika sudah bengkak pun Rasul masih terus melakukan ibadah salat. Berdiri lama membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya Al-A'raf, baca lagi Al-Anfal, baca lagi. Masya Allah, terus begitu panjangnya bacaan Al-Quran Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya. Tapi dengan capek, letih, lelah itu kenapa bisa terus lagi ya? Kalau kita barangkali salat tarawih di masjid ya, ada imam yang agak panjang sedikit, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Langsung kita, wah panjang nih. Langsung kita udah down. Aduh panjang nih. Kapan selesainya nih? Aduh capek nih. Ya subhanallah. Karena iman kita tidak seberapa jamaah sekalian. Orang yang sangat cinta kepada Allah, level kualitas kecintaannya kepada Allah semakin dahsyat, maka ibadah semakin ringan bagi dia. Ibadah semakin mudah bagi dia. Capek, letih, lelah, ada. Pasti dia rasakan, dia manusia biasa. Tapi ada keinginan dan dorongan untuk terus. Untuk terus. Kenapa udah capek masih begitu? Karena cinta. Gimana sih? Coba, seandainya seorang suami mencintai istrinya. Istrinya menginginkan sesuatu. Dan dia berlomba untuk bisa mendapatkan keinginan istrinya. Meskipun dia capek sang suami itu. Capek, letih, lelah, badan pegel-pegel, segala macam ya, keringat basah kuyup. Ya, tapi dia tetap laksanakan itu. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang dicintai oleh istrinya. Begitu juga seorang istri. Capek, letih, lelah, pagi, siang, sore, malam melakukan sesuatu yang diinginkan oleh sang suami. Suami menginginkan ini. Ya sudah, istri lakukan. Sampai dia mati-matian melakukan itu. Supaya nanti suaminya pulang, barangkali ini hasilnya mas. Nah, kenapa? Cinta sama suaminya. Dia sayang sama suaminya. Meskipun capek, letih, lelah, dia lakukan pengorbanan itu. Akhirnya suaminya pulang ke rumah dan mendapatkan, alhamdulillah, yang saya inginkan ternyata sudah ada saat ini. Maka sang suami pun semakin mencintai istrinya. Ya. Nah, begitulah logikanya jamaah sekalian. Ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, melakukan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka kita pun akan mendapatkan cinta Allah.
ketahuilah cinta Allah itu merupakan target kita. Target kita selama di dunia sampai mati. Dan orang yang sudah berhasil mendapatkan cinta Allah siapa? Siapa orang yang berhasil mendapatkan cinta Allah? Yaitu orang yang telah bertakwa. Orang yang telah bertakwa, merekalah yang mendapatkan cinta Allah. Maka hidupnya bahagia, hidupnya menjadi mudah, hidupnya menjadi berkah. Dia mendapatkan pasangan hidup yang soleh dan soleha, dia mendapatkan anak yang soleh dan soleha, dia mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dia bahagia hidupnya. Karena Allah mencintai dia, maka Allah semakin banyak memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepadanya. Allahu Akbar. Maka Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca suatu doa. Ya. Membaca satu doa yang hendaknya juga kita baca dalam doa-doa kita. Ya, yaitu doanya diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba kulla man yuhibbuk wa kulla amalin wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Aku mohon kepadamu cintamu, ya Allah. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan mencintai setiap amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan mencintai setiap amalan apapun yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Ini doanya Rasulullah, ya. Mari kita hafalkan jamaah sekalian. Ini kita di bulan Ramadan ini. Ya, doa kita mudah-mudahan mustajab, cepat Allah kabulkan. Dan doa ini hendaknya kita baca. Salah satu doa yang sangat bagus sekali. Karena kita ingin mendapatkan cinta Allah. Kita mengaku cinta kepada Allah, belum tentu Allah mencintai kita. Belum tentu Allah mencintai hambanya. Yang mengaku sebagai orang yang mencintai Allah. Karena Allah melihat buktinya ada apa atau tidak. Ada nggak buktinya dia mencintai Allah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau memang betul, pasti Allah mencintainya. Yang penting itu cinta Allah kepada kita, bukan sekedar cinta kita kepada Allah. Ya, saya tadi sudah share ya, saya sudah share kepada Bapak Haidir ya. Coba nanti bisa di-share lagi kepada teman-teman yang lain. Ada artikel yang sudah saya kirim. Artikel tentang tema kita pada siang hari ini, saya kirim tadi. Contoh doa yang saya ucapkan tadi juga ada di artikel tersebut ya. Silakan jamaah bisa melihat, bisa di-share artikel yang saya tulis, yang kita jadikan bahan materi untuk kajian siang hari ini. Termasuk doa tadi, silakan dibaca dari tulisan tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti semua jamaah dapat memahami. Dan ini lebih untuk membantu ya, supaya kita lebih mudah memahami tema kita. Makanya saya kirimkan artikel yang kita share supaya kita nantinya lebih maksimal dalam mencintai Allah, sehingga Allah pun mencintai kita. Nah, jemaah sekalian, ketika cinta kepada Allah mengalahkan segala-galanya, pasti orang tersebut akan cinta dengan akhirat. Dia pasti cinta dengan kehidupan negeri akhirat. Bukti bahwa orang tersebut menjadikan cinta kepadanya, cinta kepada Allah di atas segala-galanya, pasti dia cinta dan senang sekali dengan kehidupan alam akhirat. Dunia ini, ya dia butuhkan, dia sedang berada di dunia. Silakan dia mungkin menyukai beberapa hal yang berkaitan dengan dunia, tapi kecintaannya kepada akhirat akan lebih besar dibandingkan cintanya dengan dunia. Itu bukti, ya, tanda-tanda orang-orang yang meletakkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Kenapa demikian? Karena kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang hakiki. Sedangkan dunia ini sebentar, tidak lama jamaah sekalian. Wa mal hayatud dunya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini kata Allah kecuali sekedar senda gurau dan permainan semata. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lam.
Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, kalau kamu mengetahuinya. Ketika meletakkan cinta kepadanya di atas segala-galanya, pasti dia mencintai kehidupan akhirat, meskipun dia belum ada di sana. Kenapa? Karena di sanalah dia akan bisa bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah tidak berkenan untuk memperlihatkan zatnya yang mulia, yang suci di dunia. Tetapi Allah menjanjikan bagi seseorang yang masuk ke dalam surga, maka di surga nanti dia mendapatkan nikmat yang luar biasa, dan nikmat tertinggi yang paling indah di surga adalah bisa melihat wajah Allah. Bisa melihat wajah Allah. Bisa melihat wajah Allah yang dia cintai selama di dunia, yang dia ibadahi selama di dunia, yang selalu dia melakukan berbagai macam hal yang sangat capek, letih, dan lelah, melakukan kebaikan, ketaatan, lelah menjauhi dosa, lelah menjauhi maksiat, lelah menjauhi hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan selama puluhan tahun di dunia sampai mati. Dia tidak bertemu langsung dengan penciptanya, tidak langsung bertemu dengan zat yang sangat dia cintai. Ya Allah, aku mohon cintamu, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan apapun yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Dia tidak bisa langsung melihat wajah Allah, tapi dia yakin Allah itu ada. Dia yakin Allah itu maha segala-galanya. Nah, jamaah sekalian, karena nanti dijanjikan di akhirat akan bertemu dengan Allah ketika sudah masuk ke dalam surga. Manusia bisa melihat wajah Allah, maka dia pun rindu, ada ekspresi rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Dia tidak ingin mati dengan segera, karena dia merasa amalnya masih sedikit. Amalnya masih sedikit, dosanya sangat banyak. Dia tidak ingin mati segera, mati dikubur dan masuk ke alam kubur. Di alam kubur masih lama, ya. Nanti nunggu sampai hari kiamat. Ada lagi fase-fase kehidupan, masih lama. Surga atau neraka, masih jauh. Seorang mukmin itu sangat takut dengan kematian, karena dia khawatir tidak mendapatkan keselamatan. Padahal mereka sudah luar biasa banyaknya ibadah yang telah dilakukan. Semakin banyak ibadah, semakin takut dengan ibadah tersebut. Kenapa? Takut nggak diterima. Padahal mereka ini orang-orang yang layak untuk diterima ibadahnya. Karena mereka orang-orang bertakwa. Tapi begitulah orang-orang mukmin, ya punya rasa takut kepada Allah setelah mereka selesai beribadah. Dan itu Allah cintai. Jadi jamaah sekalian, inilah kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya dalam waktu yang sangat terbatas. Wujud cinta kita kepada Allah, maka keluarkan cinta dunia yang ada di hati kita. Kita lebih memprioritaskan cinta kepada akhirat. Dunia kita cari, silakan. Kita menjadi orang kaya, silakan. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita selama hidup di dunia, silakan. Tetapi jangan letakkan dunia ada di hati kita. Karena kita cinta kepada akhirat, kita cinta kepada Allah, yang ini menjadikan sesuatu yang bisa semakin memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan karena kita cinta kepada Allah. Banyak sekali dosa-dosa yang mampu kita jauhi karena kita cinta kepada Allah. Dan Allah pun akan semakin banyak memberikan tambahan taufik dan hidayah kepada kita karena kita semakin mencintainya. Senantiasa mengharapkan keridhoannya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan keberkahannya, mengharapkan berbagai macam nikmat yang berasal dari Allah yang pasti sangat banyak, luar biasa, yang sangat kita butuhkan di dunia sampai ke akhirat nanti. Ya. Dan ada waktu sekitar 15 menit, ya, maka kita tentunya harus sisihkan waktu untuk bersoal jawab. Ya, barangkali ada jamaah yang mendengarkan kajian ini ingin bertanya atas masalah yang telah saya sampaikan tadi, maka saya persilahkan ya. Tafadhol. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang bisa saya coba sampaikan ke Pak Ustadz. Yang pertama adalah, dalam konteks cinta kepada Allah, apakah rasa takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, merupakan cinta kepada Allah? Itu Pak Ustadz, pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Maaf, bisa diulang kembali tadi? Dalam konteks cinta kepada Allah, apakah rasa takut kepada Allah,
takut kepada azab Allah merupakan cinta kepada Allah. Oh, ya, baik. Kasih Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiikum. Jamaah sekalian berbahagia. Kita ketika beribadah kepada Allah ini harus memiliki 3 dimensi. Ya, beribadah kepada Allah sampai mati harus memiliki, seorang mukmin harus memiliki 3 dimensi. Pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, rasa harap kepada Allah. Dan tidak boleh salah satu tidak ada. Semuanya harus ada pada diri seorang mukmin. Cinta kepada Allah ada, rasa takut kepada Allah ada, dan rasa harap kepada Allah juga ada. Tidak boleh salah satunya tidak ada. Dan ketika kita cinta kepada Allah, ya, apakah ini wujud dari rasa takut kita kepada Allah? Semuanya ada hubungan satu dengan yang lain. Orang yang takut kepada Allah, juga dia mencintai Allah. Dia mencintai Allah, juga memiliki rasa takut kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, juga memiliki rasa harap kepada Allah. 3 kombinasi ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Dan rasa takut kepada Allah ini akan tumbuh, semakin tumbuh, dengan sebab cinta. Karena Allah pun juga menyebutkan, kalau ada di antara manusia ini yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan mereka tidak mau bertaubat kepadanya, maka Allah juga menyiapkan azab yang sangat keras. Dan untuk menumbuhkan rasa takut kita butuh ilmu. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah, kata Allah ya, yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu siapa? Yaitu orang yang berilmu. Dengan berilmu, tumbuh rasa takut kepada Allah. Lalu bagaimana bisa berilmu kalau orang itu nggak cinta kepada Allah? Nah, seperti itu. Ada hubungan. Bagaimana orang itu bisa takut kepada Allah? Karena dia punya ilmu. Dengan ilmu ini dia akan beriman. Dan bagaimana bisa jadi berilmu? Mau ngaji, mau taklim, mau belajar, mau mendengarkan kajian. Bagaimana bisa? Kalau orang itu nggak punya rasa cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah, dia akan berilmu. Karena Allah perintahkan untuk berilmu. Dan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, 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 belajar, belajar. Dan Rasul mengatakan, talabul ilm faridu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu suatu hal yang wajib bagi setiap muslim. Nah, karena kita cinta kepada Allah, kita amalkan. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh tadi menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, akhirnya kita paham. Semakin paham, akhirnya semakin tumbuh rasa takut. Takut kenapa? Jangan-jangan saya termasuk yang tidak mendapatkan karunia dari Allah. Jangan-jangan saya termasuk orang yang mendapatkan azab dari Allah. Dengan ilmu itu akan semakin menumbuhkan rasa takut. Dan ilmu itu ada karena cinta kepada Allah. Dia bisa untuk menuntut ilmu. Ya. Setelah tumbuh rasa takut, tidak boleh juga terlalu berlebihan. Harus punya rasa harap. Karena Allah tetap membuka pintu rahmatnya. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, sebanyak setinggi langit, bahkan sebesar bumi, dosa dan maksiat kita menzolimi diri kita sendiri, tetap saja Allah membuka pintu taubatnya. Selama ruh belum sampai di kerongkongan. Ya, maka harus ada rasa harap kepada Allah. Dan Allah menyebutkan, coba lihat, di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah, surah ke-32. Surah ke-32. Ayat yang ke-16. Ya, surah ke-32, ayat yang ke-16. Allah menyebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, kata Allah apa di situ? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, artinya mereka menghidupkan malam dengan ibadah. Apa ibadah yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu mereka berdoa kepada Allah dengan ekspresi rasa takut dan rasa harap. Rasa takut, rasa harap.
Dan Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Dengan rasa takut, rasa harap. Rasa takut, rasa harap. Jadi itu pun tidak boleh kita hilangkan. Jadi ini ada ada hubungan satu dengan yang lainnya. Cinta melahirkan rasa takut melahirkan cinta, cinta melahirkan rasa harap melahirkan cinta, dan seterusnya. Tiga kombinasi ini sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan seperti seekor burung. Seekor burung, ya, beliau memberikan perumpamaan bahwa cinta itu bagian kepalanya burung. Cinta itu bagian kepalanya. Kemudian sebelah kanan ada rasa takut, sebelah kiri rasa harap, sehingga burung itu bisa terbang. Dengan adanya wajahnya, mukanya, dan begitu bagian kanan dan bagian kiri. Nah, itu perumpamaan. Kalau salah satu tidak ada, coba bagaimana? Sayap sebelah kanan tidak ada, burung itu nggak bisa terbang. Apalagi nggak ada bagian mukanya. Nah, burung itu bisa terbang karena ada tiga kombinasi ini. Bagian wajah, mukanya, sebelah kanan sayapnya, sebelah kiri juga sayap, baru dia bisa terbang. Itulah perumpamaan kata Imam Ibnul Qayyim bahwa seorang mukmin itu harus memiliki tiga kombinasi ini, baru dia bisa terbang. Terbang untuk apa? Maksudnya di sini perumpamaan, ya. Seorang mukmin itu dengan cintanya dan rasa takutnya dan rasa harapnya, dia bisa terbang untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah pun akan semakin mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, dalam konteks kita cinta kepada Allah, seorang muslim apakah marah apabila agamanya dihina? Pak Ustadz. Iya. Itu adalah salah satu konsekuensi, ya, dari cinta kepada Allah. Otomatis dia akan marah ketika agamanya dihina, ketika Allah dilecehkan, ketika Al-Quran dinistakan, ketika Rasulullah mungkin dijadikan bahan olokan. Ini semua bukti cinta kepada Allah, ya. Banyak sekali contoh-contoh bukti cinta kepada Allah. Tadi kan Allah sebutkan langsung, ya, di surah apa tadi? Surah At-Taubah. Di surah At-Taubah ayat ke-24, Allah memberikan contoh itu. Ya, kamu lebih cinta kepada bapa, cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, cinta kepada kerabat, cinta kepada harta, cinta kepada istri, suami, dan lain-lain. Nah, ini Allah memberikan contoh. Rumah-rumah yang kita tinggali, semuanya ini boleh kita cintai, tapi jangan meletakkan cintanya jadi cinta terbesar. Ya, cinta terbesar hanya khusus untuk Allah saja tabaraka wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu marah, ya, melihat agama jadi hina, memang harus seperti itu. Ada konsekuensi dari cinta kepada Allah, karena dia tidak mau Allah itu dihina atau agama Allah itu dihina. Bukankah tadi Rasul bersabda yang saya sampaikan tadi di hadisnya, apa itu? Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, dia menerima karena Allah, dia menolak karena Allah, itulah bukti sempurnanya iman seseorang. Nah, ini bukti iman itu sempurna, ya. Di antaranya apa? Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, menerima karena Allah, menolak karena Allah. Jadi ketika dia membenci, ada orang yang memusuhi agama ini, itu memang harus ada. Ya, kalau memang diletakkan kepada sesuatu yang memang Allah membencinya, dia pun membenci. Allah menyukainya, dia pun menyukai. Jadi dia sesuaikan gitu loh. Ini orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Ya, dia tidak peduli dengan mungkin ada omongan orang, nanti kalau begini, nanti apa kata orang, nanti kalau begini, apa kata tetangga, nanti kalau begini, apa kata dunia, nanti kalau begini, apa kata orang tua. Jadi dia mau melakukan sesuatu itu masih memikirkan dunia. Nanti orang marah sama saya. Kalau saya sholat, orang nanti akan mencela saya. Kalau saya haji, orang akan memuji saya. Kalau saya begini, jadi dia takut maju mundur, ingin mengamalkan suatu amalan ketaatan. Nah, ini berarti dia belum melakukan sesuatu yang baik. Ya, kalau betul-betul cintanya karena Allah, dia tidak lagi melihat dunia. Tidak lagi melihat komentar-komentar orang lain. Orang mau muji silakan. Anda mencaci maki saya silakan. Yang penting memang dia sudah benar.
secara syariat. Itu orang yang cinta kepada Allah. Dia nggak peduli. Tapi bagi orang-orang yang memang ya lebih mengedepankan dunia, dia masih mikir, nanti gimana, apa kata ini, apa kata itu. Padahal yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan syariat. Sudah sesuai dengan sunnah. Sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Seharusnya kita nggak boleh memikirkan lagi yang lain. Kalau betul-betul cinta kita karena Allah, lakukan. Karena kita melakukan ini bukan mereka karena mereka. Kita lakukan ini karena Allah. Ingin meraih cinta Allah. Bukan cintanya manusia. Bukan cinta manusia, bukan pujian manusia, bukan karena takut sama manusia, bukan karena ingin harapan harta, pangkat, jabatan, tidak. Selama ini memang benar ya di atas syariat, maka lakukan. Dia lebih mendahulukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah harapkan untuk kita lakukan. Bismillah, jalan. Meskipun ada yang memuji, ada yang mencela, ada yang ngomong begini, komentar begini, netizen begini, macam-macam ya. Tapi orang yang cinta kepada Allah, selama ini memang dia sudah benar, maka Allah mengatakan, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Coba jamaah sekalian lihat di surah Al-Maidah ayat ke-54. Di surah Al-Maidah ayat ke-54. Di situ Allah menyebutkan, ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintainya dan mereka pun mencintai Allah. Lihat apa yang Allah sebutkan di situ. Allah mencintai hamba itu, ya, dan hamba ini juga mencintai Allah. Subhanallah. Apa yang mereka lakukan? Di antaranya adalah di teks ayatnya di paling terakhir, apa kata Allah situ? Wala yakhafuna laumata laim. Inilah orang yang Allah cintai. Dia tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Selama dia benar, tetap teguh di atas pendirian, mati pun taruhannya tidak masalah. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah cinta, yang penting Allah mengampuni dosa saya. Wah, itu baru kuat keimanan. Jadi cinta ini melahirkan kekuatan batin, kekuatan hati, kekuatan iman dan kekuatan amal. Iya, barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan juga sudah tidak ada lagi yang disampaikan lagi pertanyaannya. Terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama kajian hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Azmi Umar Bakar atas ilmu dan pencerahannya yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga hal ini dapat menambah rasa cinta kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup kajian hari ini, mari kita bersama-sama kita berdoa kafaratul majlis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.